Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia, tentunya dengan niat-niat yang mulia pula. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sebab kita, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan-kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan taufik dan hidayahnya tetap tercurahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung kajian kita minggu yang telah lewat, telah dibahas bahwasanya salah satu syarat daripada taubat salah satu syarat daripada taubat ialah seseorang yang bertaubat itu harus memantapkan hatinya, kemudian juga memurnikan azamnya ala annahu la ya'udu ila zambi albattah, atas bahwasanya dia tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut sama sekali. Itu salah satu syarat daripada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala hatinya ada keraguan, ini sepertinya bisa berbulik pulang, nah itu berarti belum bertaubat secara full, penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mantap tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Wasaniyah, yang kedua, ayatuba min dzambin qad sabaqa anhu misluh idza law lam yasbiq anhu misluhu lakana muttaqiyan ghaira taibin. Syarat yang kedua daripada taubat, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an wa nafa'ana bi'ulumihi, dia harus bertaubat daripada dosa qad sabaq, yang telah lewat, yang telah terdahulu daripadanya. Izlaw lam yasbiq, karena andai kata tidak ada dosa baginya yang telah lewat, lakana muttaqiyan ghaira taibin, dia disebut orang yang bertakwa, bukan orang yang bertaubat. Asalnya penzina, taubat daripada zina, betul. Asalnya perampok, taubat daripada perampok, betul. Asalnya tukang gibah, taubat daripada tukang gibah, betul. Dia tidak pernah berzina, tapi bertaubat daripada berzina. Ini tidak bisa dikatakan taubat, memang tidak pernah berzina. Apa yang ditaubati? Ala tara annahu yasihul qaul bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya sah perkataan dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut daripada kekufuran. Wala yasihul qaul, tidak sah dikatakan bi annahu, dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taiban 'anil kufri. Rasulullah itu taubat daripada kekufuran. Kenapa tidak sah dikatakan Rasulullah itu taubat daripada kekufuran?
Islam yasbik anhu kufrun, karena tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad itu kufur bihalin, sama sekali. Nabi Muhammad itu tidak pernah kufur. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad taubat daripada kufur itu salah. Kenapa? Memang tidak pernah kufur. Orang ini tidak pernah berzina, dikatakan taubat daripada berzina juga salah. Kenapa? Memang tidak pernah berzina. Taubat daripada merampok, dia tidak pernah merampok. Apa yang taubat? Tapi wa anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an kana taiban anil kufri, beliau itu taubat daripada kekufuran. Itu sah. Kenapa? Lima sabaqa anhu dzalika, karena telah lewat daripada sahabat Umar kekufuran. Sahabat Umar itu masuk Islam umur 28 tahun. Sebelumnya bukan Islam. Sebelumnya ikut agama nenek moyang. Beliau kadang-kadang termenung senyum, kadang-kadang termenung menangis. Kenapa senyum? Karena kadang-kadang ingat gawian bahari, baulah yang namanya patung disusun dari kurma. Jadi kurma itu dikumpulkan, susun, diulah percis kayak patung. Karena lapar, makan kurmanya, senyum beliau. Jadi kita yang baulah Tuhan, kita yang makan Tuhan, senyum. Tapi kadang-kadang nangis. Kenapa nangis? Teringat suah memendam anak perempuan hidup-hidup. Nangis, sedih. Anak hidup itu dipendam. Kadang-kadang senyum melihat ulahan gawian bahari itu. Baulah Tuhan, makan Tuhan. Kadang-kadang nangis karena ingat anak tadi itu dipendam hidup-hidup. Kenapa? Anak perempuan. Berisi anak perempuan aib. Kenapa aib? Karena apa gadisnya dizinahi orang, karena tidak ada aturan di dalam agama nenek moyang. Kalau Islam ada diatur, Islam itu diatur. Apa Islam memperbolehkan kawin 4 bini? Tega Islam menyakiti hati bini. Wah, itu bagus, itu sudah itu bagus. Sebelum Islam itu mana ada aturan 4, sekehendaknya 10 kah boleh, 15 kah, 20 kah, ini hendak. Ada aturan. Lebih menyakitkan, datanglah Islam diatur kada boleh lebih daripada 4. Nabi Muhammad itu pengecualian, pengecualian. Dan Nabi Muhammad pun kawin sekuyo yang gadis, yang lain itu janda berada. Mati lakinya di perang, dikawini Nabi Muhammad, janda. Yang gadis itu ya satu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menikah dengan Nabi Muhammad, sebelumnya pun sudah diberitahukan Jibril. Diberitahukan Jibril, andai kata Nabi Muhammad itu memang jodohku, pasti akan datang. Kalian memikirkan Nabi Muhammad tuh, kalau andai kata jodohku datang tuh nanti itu. Ada perlu kayak orang wahini, takutan kehilangan, berikat pang dahulu, takutan luku aku diambil orang, diikat, tunangannya lawas ulang tuh 8 tahun, 3 tahun bertunangan. Pas bertunangan kayak orang kawin, ke mana-mana dibawa, padahal kada halal deh belum. Nah, jadi seakan-akan tunangan tuh kayak halal modelnya. Ada orang wahini. Andai kata memang jodoh, kada mana-mana ada. Bebulik kayak pulang. Nah, bebulik kayak. Dinikahi umur 6, dikumpuli umur 9 tahun. Itu biasa orang bahari. Ammar bin As tuh kawin umur 11 tahun. Biasa orang bahari. Orang bahari itu biasa. Anak umur 16 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 11 tahun kawin lawan umur 50 itu biasa. Cuman adat kita ketimuran wahini karena biasa. Jadi kalau kita merasa melihat kayak aneh kayak itu, padahal biasa orang bahari seperti itu. Biasa sudah orang bahari.
Umur 50 kawin umur 15, umur 50 kawin umur 10 tahun. Jangankan yang dulu-dulu, kita tuh kalau ingat peninian kita, takuniha. Nenek umur kawin berapa nih? Nenek kawin umur makanya nenek tuh sampai kepada cita cucunya melihatnya, lakas kawin. Kita kawin umur 30, hendak lakas melihat cucu, mati berdahulu. Ada kawannya pas ulun ampih munduk, istirahat munduk, kawin yang lambat ya, lakas ya kawin lagi dia. Kenapa bang? Ngalih kawin lambat, aku nih kawin lambat. Nah, orang kawan cucu sudah, aku anak masih SMA lagi, mana hendak kuliah pulang, kawan kecucuan sudah, kalah aku di situ aja. Tetamu kadakah cucu nih kena? Nah, itu. Dulu kenapa orang ketemu cicitnya? Ya lakas kawin, umur 14 tahun kawinan sudah, tamat SD kawinan sudah. Tamat SD kawinan. Umur 20 tahun beranak 3 sudah. Umur 30 tahun mungkin anaknya sudah ganalan, umur 45 anak kawinan. Bisi cucu dah. Umur 60 cucu kawin. Bisi cicit umur 70. Nah, jadi kelihatan melihat cicit tadi. Orang wah ini ya, lambat kawin. Makanan kurang baik. Semangka basuntik, mangga basuntik, sayur kurang lebih. Hendak yang paling bagus sayurnya dilihat kada yang behulat, padahal yang kada behulat besamprot. Akhirnya ujung-ujungnya lakas mati. 40 tahun matian sudah. Kada sawar melihat cucu. Nah, 40 tahun sakitan awak sudah. 50 tahun sakitan. Orang bahari 50 tahun gagah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu habis mengembara umur 50 tahun, kawin tuh umur 50 tahun, anak 4, anak 40 ke anak sini ya, 40 kalau salah, bini 4, kawin 50, umur 50 tahun tuh, umur 50 tahun tuh hanya kawin, bini 4. Yang dikawini janda. Yang gadis hanya satu, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau orangnya itu paham balas budi Nabi Muhammad. Padahal beliau belum jadi rasul, cuman paham balas budi. Karena Sayyidah Khadijah ini banyak jasanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah poligami selama kawin dengan Sayyidah Khadijah. Menghargai banget Rasulullah, tidak pernah poligami. Nabi Muhammad tuh poligami imbah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Umur Nabi Muhammad tuh mau 50 tahun sudah hanyar beliau poligami. Umur 25 tahun sampai meninggalnya Sayyidah Khadijah itu pada dapat sidin poligami. Nah, saking sayang lawan bini tadi. Cuman Sayyidah Khadijah pun harat orangnya. Nah, coba lihat, baca manaqib Sidin. Walaupun umur Sidin itu 40 tahun kawin dengan Nabi Muhammad, tapi bebulik keperawanan. Perawan sama kayak anak gadis. Walaupun umur Sidin 40 tahun, Nabi Muhammad tidak dapat anak daripada bini lain kecuali Mariatul Qibtiyah. Dapat seekor Ibrahim. Itu pun meninggal waktu halus. Selainnya itu ya Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Fatimah itu dari Sayyidah Khadijah. Yang lainnya Ummu Kulsum, seluruhnya daripada Sayyidah Khadijah. Bini-bini lain dia dapat, termasuk Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjodohkan kepada Sayyidah Aisyah untuk mewaris ilmunya Nabi Muhammad? Karena ketika Nabi Muhammad di rumah, siapa yang mencatat di dalam otaknya hadis-hadis Nabi Muhammad dengan kecerdasannya? Ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berapa ribu Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hikmahnya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad tidak sah dikatakan kalau beliau itu bertaubat daripada kufur, karena Nabi Muhammad tidak pernah kufur. Tapi yang namanya Sayyidina Umar
sah dikatakan taubat daripada kufur, karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memang pernah kufur. Jadi ketika kita melihat, andai kata orang bertaubat, dia itu harus bertaubat daripada dosa yang pernah dikerjakan. Andai kata dia bertaubat dengan dosa yang belum pernah dikerjakan, maka namanya bukan taubat, tapi memang dia adalah orang bersih, tidak pernah berdosa. Itu yang kedua. Jadi harus taubat daripada dosa yang telah dikerjakan. Yang pertama, berazam, kuat, kada bebulik kepada dosa tersebut. Yang kedua, dia meninggalkan dosa yang pernah ia kerjakan. Wasalisah, yang ketiga, apa syarat taubat? Annallazi sabaqa anhu yakunu misla allazi yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wa darajah la fi surah. Bahwasanya dosa yang telah lewat daripadanya orang, yakunu misla allazi yatruku ikhtiyarahu, sama seperti seumpama dosa yang ia tinggalkan ikhtiarnya pada kedudukannya dan pangkat dosa tersebut, la fi surah, bukan pada bentuk dosanya. Ala tara anna syekhal harima al-faniya allazi sabaqa minhu zina, apakah tidak melihat oleh engkau bahwasanya syekh itu orang yang umur 50 ke atas. Ini dalam Islam itu ada tahapan, ada sobi, itu mulai halus sampai inya hendak dewasa. Imbah sobi ini bisa kena memayis, bisa tuh. Tetap namanya sobi, mulai halus, lahir sampai inya dewasa, ngarannya sobi. Inya balik sampai umur 30, ngarannya syabab, ngarannya masa muda, syabab. Termasuk ABG itu syabab. Kemudian 30 sampai 40 namanya al-buhuludah. Nah, pokoknya 30 sampai 40 itu yang paling bagus umur tuh. Tuha kada, anom kada. Nah, 30 sampai ke 50. Nah, 30 sampai 50. 50 sampai 70 ngarannya syekh. Bahasa Arab. Nah, jadi kalau dulu di sana syekh berarti orang tua 50 sampai 70. Amun kita syekh itu ya orang alim genal, itu syekh jadinya. Nah, syekh kiai lah, kiai itu kan kadang mau orang anom umur 40. Jarang ada orang yang kiai itu ustad. Behuban dah. Tuha dah berubah tuh ke kiai pulang. Ke kiai. Tapi punya doktor profesor jarang hendak mau kiai. Ada doktor profesor dosen di Malang, ganal gajinya 1 jamnya itu 1,5 juta, 1,5 juta sejam, bukan sehari, sejam. Jadi punya masuk 3 jam di UIN sana tuh, seteken 2 teken 4,5 juta sehari. Kalah pegawaian. Nah, makanya dicari banget tuh, sudah S2 berubah menjadi S3, doktor itu 1 juta. Karena sudah S3 cari pulang apanya ke penemuan yang agak aneh-aneh sedikit, jadi profesor, doktor profesor. Udah mengajar jam terbangnya sekali teken 1,5 juta. Kenal duitnya, nyaman di mobil. Sehari 4,5 juta, mun 3 jam. Kadang-kadang ala kadar ya, jadi profesor tuh ada, jadi profesor yang ngarang kitab maulah buku, judulnya apalah, hubungan antara kopi dan rokok. Jadi profesor itu nah ditelitinya. Orang tuh kalau sudah suka berokok, suka ngopi. Kalau suka kopi, otomatis suka rokok. Nah, dicek kenapa nih, apa hubungannya. Diulahlah buku hubungan antara kopi dan rokok. Nah, diajukan jadi profesor, dapat gelar profesor gara-gara bola rokok dan kopi tadi. Hubungannya itu apa? Nah, ditemukan hubungannya. Kenapa orang berokok itu suka mengopi? Kenapa orang ngopi itu suka berokok? Rupanya hubungan yang gini. Ketemu jadi profesor.
nyambet ke salah satu siswanya, aku ini ada juga hirinya lawan kiai-kiai kampung. Amun ilmu kalah kiai-kiai kampung itu dengan aku. Aku profesor, doktor. Cuma kadang mau dapat gelar kiai itu udah mau. Ketemu siswanya prof. Ketemu siswanya prof, prof tukang. Kadang mau kiai, coba kiai kampung. Kiai salami cium tangan. Kiai kemana? Salami cium tangan. Siswanya prof jadi. Prof di siswanya. Itu di siswa tuh ada tahu diadab. Prof, kemana prof? Hiri aku dengan kiai kampung. Coba lihat di kampung. Ilmunya kalau tapi ada, kuliah ada juga, bisa bertahlil. Sebab orang kiai dicium salaman. Aku kemana-mana ketemu siswa prof, ya. Kada ada yang nyalamin, prof, angkat tangan. Dah tinggi ilmunya pada. Nah, jadi syekh, jadi ada sobi, ada syabab, ada al-puhlukah. 30 ke 50, 50 ke 70 ngarannya syekh, 70 ke atas ngarannya harim, pikun sudah itu, terlampau tuha. Nah, ini syekh al-harim. Apakah tidak melihat engkau, kata Imam Ghazali, bahwasanya syekh al-harim, orang tua yang sudah renta, al-faniya, yang akan meninggal itu, allazi sabaqa minhu zina wa qat'u tariq, yang pernah mengerjakan zina dan merampok. Iza arada ayatuba an zalika, apabila dia berkehendak bertaubat daripada zina dan merampok tersebut, tumkinuhu taubah, mungkin bisa taubat. La mahalata, tidak mustahil. Kenapa? Izlam yughlaq anhu babuha, karena pintu taubat tidak pernah tertutup kecuali sampai nyawa di kerongkongan. Nah, bisa orang tua itu bertaubat daripada zina, daripada merampok. Tapi wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'u tariq, tidak memungkinkan baginya meninggalkan memilih-milih zina atau merampok. Kenapa tidak memungkinkan? Otomatis kada awal lagi. Orang tua itu kada mau berzina lagi. Umur 90 tahun, makanya berzina lagi. Kan enggak berpilih-pilih lagi. Lain kalau orang umur 40 tahun hampir berbuat zinanya, kapok, hampir dia berbuat zina aku. Padahalnya mampu, masih 40 tahun masih kuat. Itu berarti betul-betul dia bertaubat. Memang kada kawa, memangnya meninggalkan zina. Padahal mampu berzina. Tapi kalau orang tua yang renta, aku taubat aja, taubat dari berbuat zina tuh, sudah. Bukan taubat asalnya tuh, taubat karenanya tuh, sudah. Kada kawa lagi umur 90 tahun hendak berzina, hendak merampok, kekuatan kada ada, ilmu kebal pun hilang sudah. Nah, jadi tidak bisa ikhtiar di situ dia. Oleh karena itu dia tidak bisa ikhtiar, izhuwa la yaqdiru sa'ah ala fi'li zalika, karena dia tersebut tidak akan mampu ketika itu untuk memperbuat merampok atau berzina. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyarihi, maka tidak akan mampu untuk meninggalkan ikhtiar memilih-milih zina ke merampok. Maka fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu, maka tidak sah mensifati orang tua tersebut bahwasanya dia dikatakan meninggalkan zina atau tercegah daripada berbuat zina, sedangkan dia wa huwa ajizun anhu, karena dia tersebut memang lemah, ghairu mutamakkinin minhu, tidak akan mungkin untuk berbuat zina. Namun lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mislu zina, dia masih mampu untuk berbuat seumpama zina, wa qat'i tariq, dan seumpama merampok, fil manzilati wa darajah, pada tingkatan dosa dan derajatnya. Seperti apa? Seperti berdusta, al-kazib, wal qazab, menuduh zina, wal ghibah, berghibah, wan namimah, dan memfitnah. Karena ada dosa yang semirip-mirip zina derajatnya, maka tanda orang tua ini meninggalkan zina dengan betul-betul taubat, dia harus meninggalkan dosa-dosa yang sederajat. Apa yang sederajat? Dia kada boleh berdusta, kada boleh menggibah, kada boleh memfitnah. Kalau nya masih menggibah, memfitnah, kemudian mengatakan aku taubat sudah daripada zina, berarti bohong taubatnya itu. Kenapa dikatakan bohong? Ghibah namimah saja masih, apalagi zina. Itu sama aja derajatnya, beda-beda sedikit.
Jadi yang ketiga, syarat dia bertaubat kalau umpama dia tidak mampu, kalau umpama dia meninggalkan dosa yang telah lewat sedangkan dia memang tidak mampu melakukan. Syaratnya dia bertaubat, dia harus meninggalkan dosa-dosa yang sederajat dengan dosa yang telah ia lakukan. Dicontohkan kata Imam Ghazali, orang tua yang bertaubat daripada merampok, yang bertaubat daripada berzina, bisa dikatakan sah taubatnya betul-betul kalau dia meninggalkan dosa yang seumpama zina dan merampok. Ukurannya seperti itu. Apa? Memfitnah, menggibah, berdusta dan seumpamanya. Jadi kalau orang tua mengatakan pampih dah berampok, bohong sudah bahari, taubat sudah aku. Soalnya masih aja menggibah orang lain. Nah, berarti kada betul itu. Bukan ampih tapi kada mampu memang. Uyuh sudah. Aku ampih habis zina, taubat sudah daripada berzina. Nah, rupanya masih aja menggibah orang lain. Nah, itu kurang lebih itu dosanya itu. Masih menggibah orang lain. Berarti bebual itu. Kada asli meninggalkan zina itu karena bertaubat kepada Allah, tapi karena memang tidak kuat lagi berzina. Nah, karena ketuhaan. Andai kata betul-betul meninggalkan zina dan merampok, dia harus meninggalkan dosa yang sederajat dengan zina. Apa? Bisa namimah, bisa ghibah, kada boleh lagi memfitnah, kada boleh lagi menggibah, kada boleh berdusta. Betul-betul hidup tadi. Hanya betul bisa dikatakan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga itu. Izjami'u zalika ma'asin, karena seluruhnya itu maksiat. Wa in kana al-ismu yatafawatu fi kulli wahidatin biqadriha, sekalipun dosa-dosanya tersebut berbeda-beda pada tiap-tiap satu dengan kadarnya masing-masing. Ghibah itu kan beda-beda juga itu kadar dosanya. Ada gibah yang ala kadar, sekira-kiranya orang tuh tariknya sedikit. Ada gibah yang parah, terlampau kasar, andai katanya dengar tuh sarik banget, itu jelas beda-beda, dosanya beda. Ada memfitnah, fitnah yang sedikit, nah dosanya sedikit juga tetap dosa. Ada yang fitnahnya kuat sampai orang masuk penjara diulah, itu besar juga dosanya tadi, besar dosanya. Lakin jami'u hazihil ma'asi far'iyah kulliha bimanzilatin wahidah. Namun seluruh dosa-dosa maksiat ini yang furu' ini seluruhnya dengan satu manzil, satu tempat. Wahya duna manzilatil bid'ah, zina, ghibah, namimah, itu di bawah, kata Imam Ghazali, di bawah kedudukan bid'ah. Wa manzilatul bid'ah duna manzilatil kufri. Manzilah kedudukan dosa bid'ah itu di bawah kufur. Falidzalika tasihhu minhu taubah. Karena itulah andai kata sudah meninggalkan zina, sudah meninggalkan ghibah, namimah, dusta, orang tua tadi, maka sah dikatakan betul-betul bertaubat daripada zina. Jadi zina namimah, ghibah, dusta, zina, itu kata Imam Ghazali biman duna manzilatil bid'ah, itu di bawah kedudukan bid'ah. Jadi bid'ah itu tambah kenal itu dosanya itu. Bid'ah yang kada baik maksudnya. Ya kan bid'ah itu dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i mengatakan kalau perbuatan baru itu sesuai dengan sunnah baik, maka namanya bid'ah hasanah. Kalau kada sesuai dengan sunnah kada baik, maka namanya bid'ah dhalalah. Nah, ini bid'ah dhalalah yang kada baik. Kenapa bid'ah dhalalah? Banyak kayak bid'ah dhalalah itu. Mandak sesajen di bawah pohon ara, itu kok bid'ah dhalalah itu. Nyembeli ayam hirang, bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah apa? Bangun rumah nyelamat, bid'ah hasanah. Dia sudah orang bahari.
bangun rumah nyelamat, buka toko nyelamat, bid'ah hasanah. Karena susah menaubatkan orang bid'ah itu susah. Kada sama orang ahli maksiat nyaman, menaubatkan preman, tukang zina, tukang rampok itu nyaman dibanding menaubatkan orang yang seberang kita, yang kada sepaham akidahnya tuh ngalih. Kenapa ngalihnya? Merasa bujur. Bahkan saking bujurnya kita yang didakwahinya, aduh sah lagi sudah minta ya umpatan ke situ. Ada bagus. Cuman apa tuh? Apa ngarannya nih? Hukum adat lah. Hukum adat itu sebenarnya kalah juga lawan corona. Kalah. Sih sebenarnya hukum-hukum adat yang kada kawa ditinggalkan tuh kawa ditinggalkan kalau sudah bertindak pemerintah. Apa contohnya? Ini minta maaf dia orang Melayu, orang rumah Melayu aja. Hanya tadi pengantinan di Patah Parang. Orang Patah Parang itu kan Melayu reteh. Ini dua tuh, yang banyak tuh orang Melayu di sana, orang laut. Amun orang laut minta maaf ini orang laut. Andai kata ada di sini, nggak ada tugasnya. Orang laut nih tengalih didakwahi sedikit. Syahadat tuh ada yang nggak tahu. Di surau, rumah tuh rapat, orang laut seberataan. Surau pas di higa rumah. Subuh tuh paling ulun min Tuhan ada berdua. Seekong jadi imam, seekong jadi makmum. Orang lautnya mana? Guringan di hadapan suraunya. Wah, ya mantap juga. Ya, guringan bertutup kain mah. Bukan di rumah guringan di hadapan suraunya guringan. Jadi kita ke surau itu melangkahi awaknya. Melangkahi. Azan tuh ada mendengarnya. Azan, ada mendengar adanya. Ya mendengar tutupnya telinganya. Tapi kena hendak pas meninggal hendak sembayangi. Disolati, sembayangi, datangnya kepada ustadz, sembayangikan meninggal. Tapi ada waktu hidup ada tapi hendak juga semasjid. Yang Melayu ini kan kadang mau meninggal cacah inai, dia mau meninggal, kadang mau meninggalkan maksudnya, dia mau. Ulun pun ada cacah inai. Orang Banjar tahu cacah inai itu. Tak kenapa tuh sebelum cacah inai bersilat pulang dulu, bersilat cacah inai. Adat itu bisa jadi hukum, boleh hukumnya kalau dia melanggar syariat. Tapi kalau terlanggar syariat gak ada boleh. Kadang mau orang Melayu meninggalkan cacah inai. Isok bersanding malamnya cacah inai. Tapi pas kada corona meninggalkan senyan. Kada boleh dia Pak Wali, kada boleh kita bercacah inai. Pas meninggalkan sampai berjanjinya hilang. Biasanya berjanji terus tuh. Jadi jadi cacah inai itu imbah nyelamat malam selamatan, khataman tuh malam orang Melayu biasanya. Kita Banjar kan pagi, siang bersanding, pagi khataman, siang bersanding. Malam udah acara sudah cacah inai. Nyelamat khataman, imbah itu cacah inai, tahlilan. Nah esoknya pulang berjanji pulang, habis berjanji tahlilan pulang, hanya bersanding. Karena kita corona aja Pak Wali sana, kada boleh bercacah inai, kada boleh berjanji. Mempersingkat disingkat-singkatnya, ujungnya bertahlil sedikit langsung bersanding ampihan lagi kawinan tadi. Kawa rupanya ditinggal. Jadi kalau sudah datang corona nih, kada kawa lagi nih. Kalau kada bercacah inai, sial kena hidup, kurang rezeki. Itu udah lagi itu bunyi-bunyi kayak itu. Hilangan maksudnya berjanjinya pun hilangan. Ada berjanji lagi. Ini mantap juga corona nih. Ngalahkan, ada hal dulu kan ngalih lagi. Saking kada kau ninggal tadi. Jadi sebenarnya kalau hendak pemerintah turun, tembilah ini kau syariat. Ulun perhatikanlah, ulun tuh pertama toko di sana tuh simpang 4 lampu merah. Kalau sudah datang polisi, tentara, dishub, ulun baca di belakang dishub, dinas perhubungan, apalagi 3 macam nih lah. Razia ngarannya masker, dirazia masker tadi. Memperhatikan, ada yang kada masker, nah aja
putar kada boleh, itu orang tuanya. Kalau datang anak mudanya panggilnya push up aja. Nah, push up ketawa loh. Mahayal lah di sana. Kawa sebenarnya Indonesia nih, tembilah ini bersyariat tuh kawa. Asal pemerintah turun tangan. Contoh aja masker. 3 hari, 4 hari seperti itu diperhatikan di jalan simpang 4. Kalau kada masker berbulik di sana. Anak muda disuruhnya push up. Nah, kadang-kadang polisi ada lagi itu, cuman perhatikan di simpang 4 tuh rata-rata masker orang. Oh, berarti bisa sebenarnya andai kata pemerintah turun. Nah, kalau mahayal lagi itu. Mahayal dapat pahala. Kayak apa caranya? Bayangkan. Imbah pengumuman bupati yang di mobil tadi, apa namanya itu? Protokol COVID-19. Ubah, tambahi pulang. Protokol selamat daripada api neraka. Wah, kan mantap tuh. Wajib hukumnya perempuan berjilbab keluar. Andai kata kada berjilbab, maka Anda dimudahkan untuk dijerat api neraka. Seperti yang sudah pengumumannya. Tambahin itu. Wajib hukumnya lelakian, kada boleh berselawar handap. Andai kata berselawar handap, awas api neraka lebih parah daripada corona. Tambahi ulang. Apalagi? Wajib hukumnya yang bukan suami istri tidak darurat, kada boleh berbuncingan kecuali uncik. Tambahi pulang. Ulun di kantor di bupati bang kisahnya. Mahaya jadi bupati. Turunkan tuh. Tentara wajib turun, polisi wajib turun, dishub turun. Dari jauh kada melihat kada berjilbab, suruh berpulik. Berpulik. 4 hari aja kayak itu. 4 hari itu. Insya Allah berjilbab seberatan pilihan. Masker aja kawa. Kada boleh hukumnya apa tuh ngarannya hotel tuh nah. Harus ada izin syariat di situ, kada boleh masuk kecuali ada surat nikah salahnya pasangan. Bayangkan tuh berapa ribu seharian tuh kita mau nyuruh berjilbab, kita suruh tentara turun, kita suruh polisi turun, suruh dishub turun, ini pahala semuanya. Kenapa? Gara-gara ini mau berjilbab bebinian tadi. Kada boleh berselawar ketat, boleh berselawar tapi longgar. Ulah peraturan seperti itu. Pengumumkan, rekam tadi kata bunyinya tadi itu sampai dari bupati. Nah itu kan setiap hari, seminggu sekali, 3 hari sekali jaga itu persimpangan tuh. Insya Allah rata-rata berjilbab seberatan. Masker kan kawa, masa jilbab pada kawa. Nah, bupatinya di kantor aja, tapi pahala datang. Kenapa? Karena menyelamatkan sekurang-kurangnya kita menutupinya berdosa perempuan-perempuan tadi itu jadi tidak berdosa jadinya. Asalnya berdosa di jalan, sekurang-kurangnya walaupun yang buka jilbab di rumahnya, di rumah tetangga terserah, yang penting di jalan kita mengurangi dosanya dari itu. Kita di kantor aja berdiam tapi pahala datang. Berpikir pula masker ini kan kada terbilahan badara. Se-Indonesia ini masker dari Aceh sampai ke ujung sana masker. Berarti jilbab itu kawa juga gitu. Kawa se-Indonesia bersyariah itu kawa. Asal yang di ujungnya di atas itu yang mentrol. Presidennya itu yang mentrol. Kalau di sini kan bupati, dia bupati seperti ini turunkan senyaan, kawa senyaan. Asal ada kehendak, ujungnya yang paling atas itu dikontrol. Presidennya lewat menteri-menterinya, suruh betul, dikontrol. Kada boleh kada berjilbab. Insya Allah se-Indonesia ini berjilbab. Berapa besar pahala yang didapat tadi. Orang terbiasa berjilbab karena nyaman nih. Sama yang masker nih, sampai umpama polisi mengontrol masih ada masker, nyaman merasa masker berdebu kada, akhirnya masker tiap hari. Ini terbiasa berjilbab karena sudah diperintah berjilbab dari itu nyaman, akhirnya ampih kada berjilbab, terus pakai jilbab, berapa itu dapat pahala? Separuh jadinya berbinian berjilbab, walaupun imbah kita dari itu selesai jadi bupati, pindah ke tangan orang bupati, tapi sudah dapat pahala besar di situ. Kalau jadi presiden, kadang-kadang ada karuan juga. DI-nya suruh bersertifikat
sertifikasi. Banyak tanda tolak lah. Orang kuliah S1, S2 itu panat dah kuliah. Banyak duit mengeluarkan sudah. Dapat gelar SMPDI. Masih juga saya disertifikasi. Nah, itu perkuliahan, rektor mengeluarkan ijazah itu sudah tentu, sudah berarti lulus, sudah sesuai, sudah bisa mengembangkan ajaran, bisa mengembangkan ilmunya. Ini masih harus disertifikasi. Orang kuliah. Bagi yang mondok dari bawah sampai ke atas, sampai selesai dapat ijazah dari kiainya, dari pondok pesantrennya, itu lebih daripada sertifikat sudah. Mantap sudah itu. Lebih paham bagaimana keadaan murid tadi. Rupanya kada kau mengembangkan kalau kada pakai sertifikat tadi. Nah, itu kan susah juga. Nah, ini nih susahnya. Andai kata jadi presiden nyaman, nyuruh orang berjilbab, bupati kan nyaman. Masker aja bisa, apalagi yang lain daripada masker. Itu yang ketiga. Sedikit lagi. Warabi'ah yang keempat. Ayakuna tarikhtiyarihi lidzalika ta'ziman lillahi azza wajalla. Yang keempat, bahwasanya ada meninggalkan ikhtiarnya yang demikian tersebut itu karena murni mengagungkan Allah azza wajalla. Dia bertaubat meninggalkan zina tadi, bertaubat meninggalkan apa yang pernah ia lakukan, dosa-dosa tersebut, itu murni ta'ziman lillahi azza wajalla. Wa hazran min sakhatihi, dan takut, hati-hati daripada murkanya Allah. Wa alimi iqabihi, dan pedihnya siksa Allah. Mujarradan la liragbatin dunyawiyah. La liragbatin dunyawiyah, bukan karena kecintaan pada duniawi. Ar-rahbatin, ya kan kata sebagian artis sekarang bertaubat. Kadang-kadang taubatnya artis ini gara-gara bertaubat naik pamor pulangnya. Naik pamor. Kalau dia bertaubat umpama sengaja untuk naikkan pamor, berarti bukan taubat. Itu hanya liragbatin dunyawiyah, ingin mencari pamor atau menaikkan pamornya tadi, cari dunia. Ar-rahbatin minan nas, atau takut kepada manusia pun bukan bertaubat. Au talabi sana'in au sitin, atau dia mencari-cari pujian atau mencari suara, cari suara supaya didengar dia dari itu, digosipkan, bertaubat menjadi berjilbab, menjadi baik. Au jahin, atau nyari pangkat. Au dhafin finnas, au faqrin, au ghairi zalika. Fa hadhihi syaraitu taubah. Inilah syarat-syarat taubat, wa arkanuha, dan rukun-rukunnya. Fa idza hasalta wastaqmalta fa hiya taubatun haqiqiyah shadiqah. Apabila engkau telah berhasil dan menyempurnakan 4 rukun tadi, maka itu adalah taubat yang hakiki dan yang benar, yang sungguh-sungguh. Apa tadi? Yang pertama, taubatnya tadi harus berazam meninggalkan dengan sepenuh hati, tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Yang kedua, dia harus meninggalkan dosa yang pernah ia lakukan, bukan yang belum pernah ia lakukan. Yang ketiga, andai kata dia sudah tua, meninggalkan dosa yang memang betul-betul tidak bisa dilakukan sebab lemah, maka caranya betul-betul bertaubat, jangan melakukan dosa yang sejajar dengan dosa yang pernah ia lakukan. Dan yang keempat, itu semua dilakukan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena mencari pamor, bukan karena minta dipuji, tapi murni takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taubat yang betul-betul. Satu saja kurang, tidak sah dikatakan taubat. Ya, contohnya yang keempat kurang, umpama ya berjilbab bukan karena Allah, bukan karena takut siksa Allah, tapi karena tren. Nah, tren sekarang trennya tuh pakai niqab. Mudah-mudahan yang sebelumnya umpama banyak anak-anak kuliah tuh pakai niqab sekarang. Niqab tuh cukup mata yang dilihat. Jumhur ulama tuh seperti ini. Jilbab itu jumhur ulama, jilbab yang seperti ini ya, yang agak longgar, bukan yang jilbab yang diikat di sini, itu jilbab artis namanya. Jilbab yang longgar, muha terlihat, itu jumhur ulama itu cukup sudah. Amun hendaknya pakai niqab kayak ninja tuh,
Di sini yang kelihatan, sini bertutup. Nah, itu ditambahin 2 jempol. Hebat, asal tahan dengan suara-suara sumbing. Kalau di pasar kena, awas dia orang ninja lewat. Nah, itu kan suara sumbing tuh. Tahan aja tuh, jangan dihirani. Nah, tahani aja, jangan dihirani. Wah, aja orang kenapa bertutup sumbing kah? Nah, tahani juga. Jangan sarik, belas sarik. Muhamu sumbing, nah, sama aja juga ada. Ini yang pulang menyembati orang. Nah, diam aja. Jumhur ulama cukup berjilbab, jilbab longgar tadi. Tapi andai kata hendak berniqab, itu hebat berarti. Bagus, jangan dihuluti orang seperti itu, bagus. Sudah berjilbab itu, insya Allah dia ada laki yang hendak lagi. Kenapa laki yang itu berzina, kadang berzina, perkosa? Kadang bukan salah lakiannya, salah bebiniannya. Kenapa? Pakai seksi. Kenapa? Pakai rok handap. Itu mengundang syahwat orang. Tapi coba pakai baju gitu tuh. Mata aja kelihatan. Mana ada orang hendak? Kayak papan hendak. Kayak papan lewat apa yang dilihat kain handar yang lewat. Nah, coba ini rok handap. Mengundang syahwat tadi. Kadang-kadang yang diserahkan lakian padahal awak seorang telanjang, selawar ketat. Nah, apa tadi masalahnya? Niqab nih. Jumhur ulama cukup seperti ini. Andai kata seperti ini bagus. Itu tren. Jangan sampai umpan tren. Anak kuliahan banyak wahir seperti itu. Nah, luruskan niat hendak berniqab itu memang betul-betul ingin menjaga aurat, betul-betul karena takut kalau mengundang syahwat bagi laki-laki yang melihat. Dosa hukumnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaat dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa terus mengkaji kitab ini dan mudah-mudahan dimudahkan anggota badan kita untuk melakukan amal ibadah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.